Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar. Judul yang saya pilih adalah Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik yang pertama, terdiri dari 5 modul. Modul 1 membahas tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 membahas tentang mendidik dan mengajar. Modul 3 membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5 membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas satu persatu. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Penting bagi murid untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya agar menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka dan terus belajar.
Modul 2, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Kodrat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat terdiri dari 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan dengan keadaan yang terus bergerak lebih cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya, atau yang kita kenal dengan nama azas trikon. Trikon sendiri adalah singkatan dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi. Di sekolah, pendidik harus turut serta berperan membantu murid
untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Modul terakhir, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru. Dan yang ketiga, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Setelah menyimak video tadi, silahkan mengisi form umpan balik pada link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu pada aksi nyata berikutnya. Terima kasih.